Ayah dengan anak. 2. Tuan Debussy, ayah Corey, seorang Prancis yang sudah pensiun dari jabatan arsitek. Di hari tuanya, ia sudah hidup menyisihkan diri sebagai orang bertapa. Semati nyonya, yaitu seorang perempuan bumiputra di Solok yang sudah dikawininya di gereja, orang tua itu sudah menganjurkan diri dari pergaulan orang banyak. Tiadalah ia pernah berkunjung ke rumah orang lain. Barang siapa yang datang ke rumahnya, tiadalah ditolaknya. Tapi sebagai sudah galibnya pada tabiat orang Prancis, tiadalah pula ia kekurangan di dalam budi bahasa. Hanya orang yang datang itu saja akan berasa bahwa tuan rumah pastilah memuji bila yang berkunjung itu segera pulang kembali. Tuan Debussy mencari kesenangannya dengan berburu. Meskipun umurnya sudah 60 tahun, tapi tidak ada hutan belukar yang tidak dimasuki. Tak ada gunung tinggi yang tidak terdaki, ataupun jurang alam yang tidak terturuni olehnya. Asal ia menggenggam senapan repetirnya, biar beruang atau harimau pun dihadapinya dengan hati yang tetap. Bila senapan itu sudah meletus, sekalian pengiringnya yakinlah akan memikul pulang salah seekor penghuni rimba yang ditakuti oleh sekeliling tempat itu dari kampung-kampung. Yang amat disukai oleh Tuan Debussy ialah berburu harimau. Berhari-hari ia meninggalkan rumahnya kalau biskuit dan whisky yang dibawahnya buat bekal belum habis. Tak akan pulanglah ia dengan tangan kosong. Kulit harimau itu dijemurnya, lalu disamak dengan pelbagai obat yang diketahuinya. Jika sudah kering, kulit itu bersama-sama tengkorak dan kuku-kuku harimau itu dimasukkannya ke dalam peti kayu yang diperbuatnya sendiri pula. Lalu dikirimkan ke Paris buat dibersihkan. Jika kulit itu sudah kembali pula, maka dikirimkan ke seluruh tanah Jawa dan ke Eropa kembali buat dijual. Dengan kesukaan itulah Tuan Debussy menambah pensiunnya. Hidupnya hanyalah guna anaknya saja, Nona Corey. Corey baru berumur 6 tahun waktu ditinggalkan oleh ibunya. Masa itu Tuan Debussy masih menjadi arsitek. Setelah Corey tamat belajar di sekolah rendah, maka ayahnya mengirimkan dia ke Betawi, ke internat Salemba, sebab ia tak suka kepalang dalam menyekolahkan anaknya. Pada waktu itu bukan main susah hati Tuan Debussy. Ia tak hendak meninggalkan kuburan istrinya yang amat dicintainya itu. Sedang di Solok hatinya sudah lekat pula, karena negeri istrinya, kota Betawi yang ramai itu, tidak sekali-kali menarik hatinya. Dari Prancis ia lari karena sakit hati. Tanah Eropa tidak menarik hatinya lagi. Tapi sementara itu amat berat pula buat bercerai dengan anak, karena hidupnya hanyalah buat anak yang seorang itu saja. Tapi Corey mesti bersekolah yang sepatut-patutnya. Pusaka yang akan ditinggalkan buat anaknya tidaklah berarti. Haruslah anak itu memperoleh ilmu dunia yang setinggi-tingginya buat bekal hidupnya. Janganlah ia menjadi korban kelemahan ayahnya sendiri. Sebenarnya ia sudah banyak alpa dalam menyekolahkan Corey. Karena semati ibunya, Corey tidak kunjung dikirim ke Betawi. Sebab setapak dan sekejap pun ia tak suka bercerai dengan anaknya. Dengan demikian, setelah berumur 8 tahun, barulah Corey tahu bangku sekolah. Setamatnya di sekolah rendah,
Bimbang pula lah hati ayahnya antara mengirimkan dia ke Padang ke sekolah Mulo atau Betawi ke HBS. Dengan mudah Kori menempuh kedua ujian buat masuk diterima di sekolah-sekolah itu. Tapi sebab kebimbangan ayahnya yang tak sampai hati buat bercerai dengan anaknya, hilang pula lah waktu 2 tahun. Di dalam tahun yang kedua itu, Kori tinggal saja di rumah ayahnya. Itulah sebabnya, maka setelah berumur 16 tahun, barulah Kori bercerai dengan ayahnya di pelabuhan Teluk Bayur buat berlayar ke Betawi. Ketika cerita ini dimulai, Kori pulang liburan pula setelah 3 tahun lamanya bersekolah HBS. Sebetulnya Kori sudah hendak memperhentikan sekolah hingga itu saja. Tapi ayahnya meminta dengan keras supaya menamatkan sampai 5 tahun. Kori yang baru berumur 19 tahun sudah berasa menjadi nona besar. Apalagi kecantikan parasnya sudah menyebabkan ia dikelilingi oleh sekalian laki-laki tua dan muda yang berkenalan dengan dia dengan rupa-rupa ucapan pujian dan sanjungan, hingga rusaklah perasaan gadis yang biasa dalam pingitan di asrama itu. Kalau peti taruhannya boleh dibuka, akan terperanjatlah orang melihat banyak surat-surat yang dikebat dengan sutera berwarna-warna tersimpan di dalamnya. Dengan tidak diketahuinya, banyak sekali pemuda di Betawi yang sudah tertawan pada gadis itu. Hingga bertimbunlah surat-surat lamaran datang kepadanya. Tiap-tiap ia menerima surat dari kantor pos yang tidak dikenal tulisannya, lalu dibukanya bungkusan surat itu dengan berdebar-debar darahnya sambil berkata dalam hati, "Orang gila yang mana pula kah ini?" Surat-surat itu berbagai-bagailah isinya, masing-masing menyatakan cinta berahinya yang tidak berhingga. Dengan rupa-rupa caranya, ada yang mengancam hendak menembak diri di bawah jendela tempat Kori di asrama jika cintanya tidak dibalas. Ada yang hendak menghanyutkan diri di Sungai Ciliwung, dan pula yang hendak membawa untungnya ke benua Amerika. Sedikitpun Kori tidak mengindahkan. Ratap dan tangis dari segala pihak itu, segala ancaman hendak meninggalkan dunia air mata, ini dibacanya dengan gelak terbahak-bahak seorang dirinya. Tiap-tiap ada yang mengancam serupa itu dalam suratnya. Ada pula nasihat Kori yang diucapkannya seorang diri. Pada yang hendak menembak dirinya di bawah jendelanya, ia berkata, "Baik-baik, jangan dilakukan liwat pukul 10 malam, sebab di dalam tidur aku pengecut. Bagi anak muda yang hendak menghanyutkan diri ke Sungai Ciliwung, jangan lupa menutup kepalamu dengan topi mandi. Kasihan kalau belah rambutmu jadi kusut. Dan jangan lupa pula memakai sarung sepatu, sebab di Ciliwung banyak lumpur. Dan buat yang ke Amerika, habiskan dahulu kupon Deka Park, sayang, kalau masih ada yang ketinggalan." Demikianlah lakunya mencemooh-cemoohkan pengharapan segala orang yang mengaku setengah mati dalam menyintainya itu. Tapi meskipun demikian, surat-surat serupa itu sekali-kali tidak dibencinya. Selalu dipandang sebagai traktasi dan dikumpulkannya di dalam sebuah peti kecil peninggalan ibunya. Entah apa pula perlunya ditaruh itu, ia pun tak tahu. Sepucuk pun tak ada yang dibalasnya, dan kalau ada yang seorang yang sampai menyambung suratnya dengan kata-kata, maka Kori menolaknya dengan senyum manis sambil berkata, perkataan serupa itu belum patut disampaikan pada anak sekolah. Benar sekali, sebagai kata Hanafi, bagaikan jinak-jinak burung merpati. Di antara pemuda-pemuda yang tertawan padanya, tidak ada seorang jua mendapat keyakinan
bolehlah ia mengharap-harap atau ditolak ia. Kori tinggal berbudi manis pada sekaliannya, tapi jika perangai mereka serupa hendak melampaui baris, maka dengan segala manisnya pula Kori seolah-olah membangunkan benteng yang teguh membatasi mereka, hingga tak adalah yang berani mendekatinya. Sudah tahukah Kori akan arti percintaan? Entahlah, ia sendiri pun belum insaf. Jika ada laki-laki yang menyanjung-nyanjungnya atau ada mata yang memandang dengan laku luar biasa kepadanya, maka tidaklah terkira-kira sukacitanya. Laksana orang yang sedang menanggung dahaga bertemu dengan minuman lezat. Tapi jika ia hendak dibawa benar-benar menuturkan hal percintaan oleh salah seorang yang tertawan, maka dinginlah hatinya dan bencilah ia pada saat itu juga kepada orang yang sudah dipikatnya dengan mata dan perangai tadi. Setelah Hanafi berjalan pulang, masuklah Kori ke dalam rumah. "Dek, Pak," katanya dengan tergopoh-gopoh setelah masuk ke ruang tengah, tempat ayahnya sedang duduk minum teh sambil membaca koran. "Dekor," sahut ayahnya, lalu memandang pada muka anaknya waktu itu sedang berwarna merah jambu. Warna merah pada muka Kori istimewa kalau ia pulang dari bermain tenis, sudah biasa tampak oleh Tuan Debussy. Jadi sedikit pun ia tidak heran. Hanya perangai Kori ada luar biasa. Setelah ia duduk di atas sofa, maka dilemparkannya raketnya sampai ke sudut. Dengan cepat dibukanya kedua belah sepatu tenisnya, lalu dilemparkannya pula sejauh-jauhnya. Maka mengempaslah ia tidur di atas sofa tanpa berkata sepatah jua. Ayahnya melihat saja perangai Kori yang berlainan dengan biasa itu. "Simin," kata Kori dengan suara keras dan nyaring. "Saya, Non." "Minta es sama sirup asam." "Oh tidak, sirup vanili saja." Sejurus lagi. "Simin, minta air Belanda saja." "Sama es, Non?" "Sudah tentu kerbau, tentu saja sama es. Banyak es, 1 pon, 2 pon." Rasanya belum cukup berkata demikian, Kori sudah bangkit dari berbaring lalu berlari mendapatkan buffet sambil berkata, "Apakah engkau hendak menanti sampai aku mati sebab haus ini? Lekas dan toh, es banyak." Dengan perkataan itu direbutnya lah botol air Belanda yang sudah terbuka dari tangan Simin, lalu dituangkannya air membuih itu ke dalam gelas hingga melimpah-limpah dan mengalir ke atas marmer, membasahi kain satin penutup buffet. "Es, Simin, es dan toh." Sementara itu Kori sudah meminum air Belanda yang memenuhi gelas itu sereguk, 2 reguk, sedang kakinya merentak-rentak di lantai. Dengan tergopoh-gopoh Simin mengeluarkan es dari petinya, sedang ia mencuci sebingkah besar. Kori sudah merampasnya pula dari tangannya, lalu dimasukkannya ke dalam gelas hingga isinya melimpah pula sekali lagi. "Habis binasalah kau, Satin," kata Kori sambil melihat pada perhiasan buffet itu dengan tersenyum. Air Belanda yang melimpah-limpah itu diminumnya sambil berjalan mendapatkan sofa, diletakkannya gelas yang hampir kosong di atas meja kenap. Lalu mengempas pula lah ia di atas bangku itu dengan mengeluh menarik napas. "Kori," kata ayahnya dengan manis, "apakah sebabnya maka engkau berlaku demikian?" "Bagaimana, Pak? Luar biasa. Sabarlah sedikit. Rupanya ada yang tidak berkenan pada hatimu." "Oh, tidak sesuatu, Pak. Hanya Kori terlalu lelah dan haus sesudah bermain tenis." "Kalau begitu, senanglah hati Papa. Tidurlah sebentar, surutkan panasmu. Janganlah seketika dibuka baju panas itu, supaya jangan masuk angin. Oh anakku, mukamu tak ubah dengan warna jambu air yang sudah sempurna masak." Kori tidak menyahut. Ia memandang ke loteng kamar seolah-olah sedang membilang papan itu.
Ayahnya meneruskan membaca koran. Lama benar antaran. Sesudah itu barulah Kori berkata pula, "Pa, apakah alangan perkawinan orang barat dengan orang timur? Kawin campuran itu sesungguhnya banyak benar rintangannya yang ditimbulkan oleh manusia juga, Kori. Karena masing-masing manusia dihinggapi oleh sesuatu penyakit, kesombongan bangsa. Sekalian orang masing-masing dengan perasaannya sendiri menyalahi akan bangsanya, yang menghubungkan hidup kepada bangsa yang lain, meskipun kedua orang menjadi suami istri itu sangat berkasih-kasihan. Tapi asal kedua yang dikatakan berkesalahan itu sama-sama meneguhkan hatinya, tiadalah akan mengenai pada dirinya segala nista dan cerca orang lain itu. Lihat sajalah keadaanku dengan mamamu. Bangsa dan kaum kerabatnya sekali-kali tidak suka ia hidup bersama dengan aku. Pun bangsaku menyalahi benar akan perbuatanku itu. Tapi aku, demikian pula mamamu, tiadalah kawin dengan orang banyak itu. Tidak pula kami bergantung kehidupan pada mereka sekalian. Jadi segala bantuan mereka tidaklah mengurangi kesenangan kami. Hanya jarang-jarang yang bertemu demikian, Kori. Hal papa dengan mama sungguh lain. Papa laki-laki orang barat, mama perempuan orang sini. Sesungguhnya Kori tidaklah dapat memberi keterangan tentang hal itu, tapi Kori berasa saja bahwa lain benar keadaan hal campuran laki-laki barat dan perempuan timur dengan sebaliknya. Perbedaan itu sungguh ada, Kori, dan sungguh besar sekali sebabnya tiada lain karena penyakit kesombongan bangsa itu juga. Orang barat datang kemari dengan pengetahuan dan perasaan bahwa ialah yang dipertuan bagi orang di sini. Jika ia datang ke negeri ini dengan tidak membawa nyonya sebangsa dengan dia, tidak dipandang terlalu hina bila ia mengambil nyai dari sini. Jika nyai itu nanti beranak, pada pemandangan orang barat itu sudahlah ia berjasa besar tentang memperbaiki bangsa daerah di sini. Tapi lain sekali keadaannya pada pertimbangan orang barat itu. Kalau seorang nyonya barat sampai bersuami, bahkan beranak dengan orang sini, terlebih dahulu nyonya itu dipandang seolah-olah sudah menghinakan dirinya sebagai bangsa barat dan dikatakan sudah membuang diri kepada orang sini. Di dalam undang-undang negeri ini pun segera dikeluarkan dari hak orang Eropa. Itu saja sudah tidak sepatutnya, istimewa pula bila diketahui bahwa seorang bangsa bumi putra yang minta dipersamakan haknya dengan Eropa, selama-lamanya tidak boleh menghilangkan lagi hak itu dan kembali menjadi bumi putra pula. Karena tidaklah ada sesuatu pasal di dalam undang-undang yang boleh menggugurkan haknya sebagai orang Eropa. Tapi seseorang perempuan bangsa Eropa yang kawin dengan orang bumi putra, selama di tangan suaminya itu akan kehilangan haknya sebagai orang Eropa. Terlebih hina kedudukannya di dalam pergaulan bangsa Eropa sendiri. Jika nyonya itu sampai beranak, dipandang bahwa ia turut mengurangi derajat bangsa Eropa. Terasalah olehmu, Kori, perbedaan antara kedua perkawinan itu? Terasa benar, Pak. Tapi kalau Kori seumpamanya saja ada peruntungan dengan orang bumi putra, niscaya Kori akan melakukan sebagai papa dengan mama pula. Kori tidak akan menginginkan timbangan dan perasaan orang lain. Kori akan hidup senang dengan suami saja, sekiranya saja sampai ada peruntungan Kori serupa. Itu yang Kori pikirkan hanyalah pendapat papa sendiri saja. Apakah papa kira-kira menyukai? Tuan Debussy terperanjat, lalu meletakkan koran yang sedang hendak dibacanya di atas ribaannya sambil memandang sejurus kepada anaknya, seolah-olah hendak diketahuinya sampai ke isi-isi perutnya. Maka ia bertanyalah, "Pertanyaanmu itu
buat bertanya-tanya saja kah atau adakah mengandung arti? Cory pun terkejut melihat laku ayahnya, lalu menyahutlah ia tergopoh-gopoh. Oh, Cory hendak bertanya-tanya saja, Pak. Adakah Papa akan mengizinkan jika sekiranya saja ada pertemuan Cory serupa itu? Tuan Debussy termenung sejurus seolah-olah menimbang-nimbang apa yang hendak dikatanya. Lalu rebahlah ia ke atas kursi malasnya, mengisi pipanya dengan tembakau, dan setelah menyusun dan mengisap 2-3 kali berkatalah ia, "Engkau masih kanak-kanak, Cory, dan sesungguhnya belumlah layak engkau mendengarkan hal-hal yang serupa itu. Tapi engkau sudah tamat dari HBS, meskipun baru yang 3 tahun. Kita berjumpa setahun sekali dan Papa sudah tua. Dengarlah baik-baik dan suratkan pendapat Papa dalam kalbumu, karena yang akan menjadi kebaikan saja bagimu yang hendak Papa ceritakan. Cory, sebagai engkau ketahui adalah papamu ini dilahirkan dari kaum yang berbangsa tinggi di tanah Prancis. Tapi meskipun kaum kerabat kita orang berbangsa yang seperut dengan Papa jauhlah hidupnya daripada kecukupan, hanyutlah Papa sampai kemari. Ialah karena perselisihan di dalam kaum keluarga saja. Sedang perasaan dan tabiat Papa sungguh bagai bumi dengan langit perbedaannya dengan kaum keluarga kita. Pendeknya, dari kelahiran adalah Papa kelahiran darah, kesombongan bangsa. Tapi secara yang Papa kandung sebagai perasaan, Papa sendiri tak adalah sifat-sifat kesombongan itu. Kaum keluarga kita sangat memandang hina kepada sekalian orang yang berwarna kulitnya, memandang hina pada sesama. Baratnya yang bukan turunan, yang dipandangnya masuk bagian manusia lapis di bawah. Asal bangsa barat dan berturunan tinggi, meskipun berperangai sebagai binatang dan tidak beruang 1 sen jua, apalagi kalau hartawan. Bagi kaum keluarga Papa memang sangat dimuliakan benar. Bagi Papa bukan begitu. Yang Papa muliakan ialah budi dan batin orang. Warna kulit, turunan, uang dan harta, semua itu bagi Papa tidak akan menambah atau mengurangi bungkal neraca dalam pergaulan. Itulah sebabnya maka Papa sudah mengasingkan diri dan sampai bertemu untung dengan mamamu. Dan meskipun mamamu itu bilangan tahun enyah dari dunia ini, tapi sekejap pun Papa tidak melupakannya. Maka berhentilah Tuan Debussy sejurus dari berkata-kata menentang keloteng buat menahan air matanya yang sedang berlinang-linang hendak mencucur. Jadi, jika demikian, Papa tidak akan menaruh keberatan kelak bila ada pertemuan Cory dengan orang sini. Tuan Debussy menelan beberapa kali lalu berkata pula, "Itu pun belum tentu, Cory. Artinya, belum dapatlah Papa memberikan keputusan sekarang. Terlebih dahulu Papa harus mengetahui siapa orang Bumi Putra itu, sebab tidak semua pula harus dimuliakan. Tapi perlukah pula Papa berkata kepadamu bahwa kalau sampai masanya anakku cukup umur, terpandang pula cukup pikirannya, maka membedakan antara salah dengan benar, antara yang buruk dengan yang baik, niscaya Papa akan menyerahkan segala timbangan kepada Cory sendiri. Yang Papa kehendaki hanyalah kesenangan dan kesentosaan bagimu saja. Hendaklah anakku hidup sejahtera dan bersukacita dengan senang pula. Papa kelak akan meletakkan kepala di bantal mati. Utang Papa kepada anak hanyalah melakukan kebenaran dan nasihat. Sekiranya Cory kupandang hendak tersesat jalan." Dengan keterangan itu, Papa belum memberi jawaban atas pertanyaan Cory. Kalau sekiranya Cory sudah sampai umur, bila Cory sudah berpikir lanjut dan berpandangan luas,
Dan Cory menaruh cinta kepada seorang bumi putra yang sepadan kepandaian dan kehidupannya dengan Cory, sedang orang itu sangat pula cintanya pada Cory. Adakah papa suka menerimanya? Tuan Debussy meminum tehnya 2-3 teguk. Koran yang masih terkembang di atas pangkuannya dilipatnya dan diletakkannya di tempat susunan koran yang banyak. Kacamata diambilnya lalu ditaruhnya dengan dalam sarungnya. Maka berbaring pula lah ia di atas kursi malasnya sambil berkata dengan suara perlahan-lahan, "Cory, anakku, dengarkan baik-baik. Tadi sudah papa katakan perasaan papa. Tapi di dalam hal yang sangat penting ini pula buat kehidupan, wajiblah pula kita kemukakan pikiran yang sehat. Kalau anakku hendak menggantungkan hal yang serupa itu kepada keputusan papa dari sekarang, papa hendak berkata, janganlah Cory mengambil ukuran kepada keadaan papa dengan mamamu. Papa laki-laki, kehidupan cukup asal papa bekerja baik. Tidak nanti papa akan diperhentikan dari pekerjaan meskipun papa beristrikan orang sini. Di dalam pergaulan hidup, sungguh tampaklah orang barat dan orang timur memperlihatkan bencinya kepada kami berdua. Tapi yang terlebih sekali benci adalah orang barat kepada ibumu. Akan diri papa sebagai orang berpangkat memang tidak kurang mendapat perindahan. Di dalam pesta-pesta besar tidak ketinggalan papa dipanggil, tapi acap kali benar orang melupakan mamamu. Di mana bertemu semua orang mengangkat topi kepada papa. Kebanyakan lupa bahwa mamamu ada turut berjalan di sebelah papa. Pendeknya, papa tidaklah kurang menanggung penghinaan itu. Dari sebab mamamu tidak diakui itulah, maka kami berdua menyisih dari segala pergaulan. Sebab percintaan sangat teguhnya, uang belanja pun tidak kurang, maka kami tak adalah yang akan menjadi kebimbangan. Orang luaran itu sudah kami pandang seolah-olah tidak ada saja. Kebencian kepada sesama manusia timbullah. Apalagi setelah engkau lahir ke dunia, Cory. Seakan-akan mendapatkan bulan dengan mataharilah kami rasanya. Itulah sebabnya, maka sampai sekarang papa serupa takut kepada orang dan tidak sekali-kali mengharap lagi pergaulan dengan orang lain. Sebab hati papa